Ya. Apa sebenarnya kita sebagai orang biasa, sebagai awam teknologi yang bisa kita lakukan untuk memiliki dampak, nggak harus besar-besar banget, tapi ada dampaknya untuk perkembangan di Indonesia? Ya, kita bisa memecah ini jadi dua jawaban, yaitu pertama jawabannya secara makro, yang kedua secara mikro. Yang ditanyakan oleh Mas Gifari berarti jawabannya secara mikro. Jawaban secara mikro adalah seperti yang dilakukan oleh KOL kita itu tadi. Dia menjadi seorang influencer yang memberikan hal-hal yang positif untuk disebarkan, saran-saran yang positif, bagaimana cara bertindak, bagaimana cara berkata-kata, bagaimana cara membalas bullying, bagaimana kemudian cara untuk bertahan, dan bagaimana untuk sukses di dunia digital. Itu adalah salah satu yang dapat kita lakukan, di mana kita punya peran besar secara mikro, secara individual. Kemudian kita ke atas lagi, ke komunitas, kita cari orang-orang yang memiliki visi yang sama dengan kita, visi untuk maju, konstruktif, membangun, berpikiran positif, sehingga kita berada pada lingkungan di mana kita berpikiran dengan positif gitu. Kalau kita berada pada lingkungan yang semuanya berpikiran negatif, kita mau menolak berpikiran negatif pun itu susah sekali gitu loh. Jadi ya itu. Kalau secara makro, maka kita akan menginginkan adanya suatu peran besar pada perusahaan yang bergerak di bidang digital atau perusahaan yang saat ini sedang melakukan proses transisi mendigitalisasikan barang dan jasanya ya. Yang paling pertama itu kita sangat mengharapkan peran yang sangat besar dari operator-operator seluler, di mana gini ya, data kebocoran data itu tidak akan terjadi kalau cyber security itu jalan di operator seluler kita di Indonesia, dan menjadi suatu hal yang sangat concern sekali gitu, yang kemudian menjadi taruhan reputasi suatu perusahaan. Tapi saya melihat sekarang cyber security itu kalau ada kebobolan dianggap kayak itu ya itu lagi apes aja, padahal reputasi perusahaan ini sedang dipertaruhkan gitu loh. Betul. Cuma orang Indonesia belum melihat, belum melandaskan pengambilan keputusan mereka dalam memilih operator-operator seluler berdasarkan pada rasionalitas bahwa reputasi perusahaan itu penting. Dan kita yang generasi milenial seharusnya sudah mulai melandaskan tindakan kita secara rasionalitas bahwa reputasi itu penting. Tanpa reputasi kita nggak akan beli produk itu. Itu adalah salah satu peran besar yang bisa kita lakukan. Yang lainnya adalah peran pemerintah. Cuma peran pemerintah ini, pemerintah untuk ngatur 260 juta orang kemudian untuk bisa cakap secara digital itu susah banget gitu loh. Makanya kita harus membantu pemerintah untuk kemudian menyebarkan konten-konten yang bagus dan penuh kreativitas yang membangun. Jadi itu adalah peran besar dari sisi makro, mikro maupun meso ya. Yang meso itu yang di komunitas itu tadi. Itu sih menurut saya. Tadinya saya berpikir bahwa pertanyaan pertama nih ke Mas atau Mbak Yuda Dwi ini saya mau bilangin, Mas atau Mbak, kamu jangan coba nyari-nyari orang yang bisa untuk disalahin aja ya. Tapi setelah Mbak Reni ngomong tadi, memang ada kebutuhan untuk perusahaan-perusahaan besar, terutama saat ini sih yang dekat dengan kita adalah provider, untuk menjaga keamanan dari data kita juga ya. Jadi saya pun awalnya tidak terlalu ingin, tapi akhirnya saya himbau bahwa jika ada hal yang merugikan kita, nggak ada salahnya kita untuk memberikan kritik membangun via komplain atau suggestion, karena memang tersedia tempatnya untuk melakukan hal itu, terutama jika terkait dengan dalam tanda kutip ya kebocoran data pribadi yang terjadi ataupun tidak. Dan jika Anda memiliki saran dalam sudut pandang keamanan, sampaikan aja dulu, dibaca atau tidaknya ya kita positive thinking dulu ya Mbak Reni ya. Betul. Jadi bersuaralah teman-teman, audiens dan hadirin sekalian di tempat yang dibutuhkan dengan cara sebaik-baiknya.